bisa menyentuh sampai dengan 1 juta untuk saat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Di kesempatan kali ini saya akan coba untuk unboxing, review, dan juga tes produknya dari DCK, yaitu Cordless Hammer Drill ya, atau bor baterai dengan fitur hammer. Tipenya tipe E. Nah, apa saja kelengkapan dan isinya? Langsung saja kita unboxing bersama-sama ya. Dan bagi teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan juga share untuk mendapatkan notifikasi dan video terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjut bersama-sama ya. Yang pertama dari segi kemasan, ini menggunakan koper, warnanya merah ya. Hampir sama seperti produknya DCK, hanya berbeda warna, kemudian kapasitas baterai ya. Kemudian untuk bahan kopernya sendiri ini cukup tebal ya, sangat kokoh, berbeda dengan brand-brand lokal ya. Untuk produknya DCK ini dia bukan brand lokal ya, ini termasuknya adalah brand internasional. Oke, kita lanjut lihat untuk apa saja isi dan kelengkapannya. Yang pertama seperti biasa kita akan mendapatkan kartu garansi ya, seperti ini teman-teman, dan juga buku panduan ada di belakangnya. Nanti teman-teman bisa membacanya ketika teman-teman semua sudah membelinya ya. Berikutnya kita akan mendapatkan charger. Oke, chargernya tipe yang seperti ini, tapi kualitasnya sedikit lebih bagus ya dibandingkan yang produk lokal. Di sini ada lampu kecil sebagai indikator ya. Kemudian baterainya ada cadangan 1 ya. Untuk kapasitas baterainya sendiri yaitu di angka 16 volt 2 ampere ya teman-teman ya. Cukup besar juga. 16 volt ya, seperti ini. Dan ini untuk baterai yang sudah terpasang, yaitu juga sama 16 volt 2 ampere. Pegangannya sangat-sangat nyaman ya menurut saya. Dari berbagai mesin bor yang pernah saya review ya, atau yang pernah saya miliki, produk DCK ini termasuk sangat nyaman ya. Kalau dipegang nyaman, mantep aja gitu ya, meskipun bobotnya nggak terlalu berat. Untuk percepatannya di sini ada 2 mode, yaitu 1 dan 2. Dan fiturnya di sini ada, sebentar ya, ada 2 mode juga, yaitu drill dan juga hammer ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa diatur saja sesuai dengan kebutuhannya. Fitur lainnya bolak-balik sudah pasti teman-teman ya. Kemudian untuk putarannya di sini ada 2 percepatan. Di percepatan pertama di angka 400 dan percepatan kedua di angka 1500 putaran per menit. Nanti kita juga akan tes ya. Dan untuk dinamonya dia sudah menggunakan brushless ya. Kemudian untuk pegangannya ya, di sini semuanya sudah menggunakan karet ya untuk lapisannya. Jadi di belakang, atas juga ya, jadi sangat nyaman. Hampir mirip dengan produknya DCA yang beberapa hari lalu kita review bersama-sama ya. Tapi untuk DCK ini dia lebih besar dan menggunakan fitur hammer ya. Berarti secara langsung seharusnya dia sudah bisa digunakan untuk pengeboran beton ya. Oke, langsung saja ya kita masuk ke tahap pengujian dan pengetesan. Tonton terus video ini. Oke, seperti biasa di sini saya akan menggunakan tachometer ya untuk mengukur putaran mesinnya atau RPM ya. Nah, saya di sini menggunakan percepatan yang ke-1 ya. Secara tertulis di sini seharusnya memiliki kecepatan sampai dengan 400 putaran per menit. Nah, kita tes ya seperti apa untuk kecepatannya. Apakah sesuai atau tidak? Kita hitung bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Seperti ini ya teman-teman semua. Untuk maksimumnya di angka 368 dan nilai rata-ratanya di angka 363 ya. Jadi kurang ya, tidak sesuai seperti di spesifikasi. Seharusnya di angka 400 putaran per menit, tapi tidak masalah ya karena selisihnya sedikit ya teman-teman ya.
kurang dari 40. Ya kalau kita lihat dari nilai maksimumnya kurang lebih sekitar 32 ya. 32 saja untuk selisihnya, tidak masalah. Selanjutnya kita akan coba untuk di percepatan yang kedua. Kita nolin ya. Kita mulai di percepatan yang kedua. Seharusnya di angka 1500 ya, atau mendekati. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Nilainya naik ya teman-teman ya. Oke ya, seperti ini teman-teman semua, didapat nilai 1405 untuk nilai maksimumnya, dan nilai rata-ratanya di angka 1391. Sangat luar biasa ya menurut saya ya. Jadi untuk selisihnya kurang dari 100, selisih angka dengan yang tertera ya. Jadi menurut saya sudah sesuai lah ya, karena selisihnya sedikit berbeda dengan yang lain, yang selisihnya mungkin hingga 200 hingga 250, ada bahkan yang sampai dengan 300 ya. Oke, selanjutnya kita akan tes untuk pengeboran. Di sini saya menggunakan mata bor ukuran 5 mili ya teman-teman ya. Kita akan langsung coba untuk pengeboran pada kayu dengan mode drill ya. Kita tes bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat mudah ya teman-teman ya. Gak ada halangan, gak ada rintangan, sangat mudah. Oke, lancar ya. Selanjutnya kita akan coba untuk pengetesan pada logam ya. Berikutnya kita akan coba untuk pengeboran pada sebuah logam ya, ketebalan 1,7 mm. Oke ya, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tembus ya teman-teman semua ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk pengujian pada beton ya. Tonton terus video ini. Selanjutnya kita akan coba untuk pengeboran pada beton ya. Di sini saya menggunakan mata bor ukuran 6 mm dan mode pengeboran hammer ya, masih di percepatan yang kedua. Oke, seperti apa performanya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 3 2 1.
Kita coba ulangi ya, karena tadi seperti itu ya teman-teman ya untuk performanya. Jadi menurut saya ini udah bagus, tinggal diganti saja dengan mata bornya ya, dengan mata bor beton yang kualitasnya mungkin lebih bagus ya dibandingkan yang ini. Dan sekali lagi ini beton ya, bukan tembok biasa. Kalau untuk tembok sudah pasti bisa ya, sangat-sangat mudah pasti bisa. Ini adalah beton produksi dari Adimik ya, jadi bukan tembok. Sekali lagi ini bukan tembok, ini adalah beton. Jadi menurut saya untuk performanya sudah sangat bagus. Baterainya awet ya, 16 volt, belum saya cas begitu sampai ya. 16 volt, pegangannya sangat mantep, sangat kokoh, nyaman aja gitu ya dipegangnya. Kemudian untuk dari segi harga, sebelum-sebelumnya ini harganya terjangkau, cukup murah ya teman-teman ya, di harga 600 ribuan. Tapi belakangan ini karena memang stoknya nggak ada ya, stoknya di pasaran nggak ada, permintaan banyak, otomatis harganya jadi melambung. Bisa menyentuh sampai dengan 1 juta untuk saat ini ya. Untuk saat ini mungkin nanti kalau stoknya sudah banyak lagi di pasaran, mungkin harganya akan kembali lagi seperti sebelumnya ya, di angka 600 ribuan. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan di video kita kali ini. Barangkali bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua ketika mencari produk-produk bor baterai ya, atau cordless hammer drill. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sukses dan sehat selalu untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.